Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati tim asesor dan atau tim verifikasi PKKS SMA Terpadu Baitul Hikmah, dan yang kedua yang saya hormati Bapak Pengawas SMA Terpadu Baitul Hikmah, Bapak Dudung Bastaman, dan seluruh panitia pengurus SMA Terpadu Baitul Hikmah yang selama ini sudah mempersiapkan segala hal terkait PKKS. Terlebih dahulu, sebelum kami mulai mempresentasikan terkait profil SMA Terpadu Baitul Hikmah, kami secara pribadi mohon izin kepada Bapak Pengawas, kepada tim asesor dan tim verifikator bahwa kami tidak bisa mendampingi PKKS di SMA Al-Hasra tanggal 2 Februari karena bertepatan dengan kami menjalankan tugas di kantor untuk dari yayasan juga terkait tugas yang sudah diberikan kami sebelum adanya PKKS. Maka dari itu kami sekali lagi mohon maaf, mohon izin untuk tidak bisa bergabung dalam kegiatan PKKS SMA Terpadu Baitul Hikmah. Selanjutnya, Bapak Ibu yang kami hormati, kami akan memaparkan sedikit terkait profil SMA Terpadu Baitul Hikmah. Yang pertama terkait sejarah, bahwasanya SMA Terpadu Baitul Hikmah didirikan pada tahun 2018 oleh Bapak Kiai Haji Muhammad Hamdan Rashid beserta seluruh jajaran pengurus di Yayasan Mahabbatullah yang merupakan naungan atau payung kami di SMA Terpadu Baitul Hikmah. Secara singkat, sejak 2018 kami mulai berproses mengurusi perizinan segala macam, dan akhirnya kami dengan berani, dengan penuh pertimbangan, kami memutuskan untuk membuka SMA Terpadu Baitul Hikmah yang salah satu syarat menjadi peserta didik di SMA Terpadu Baitul Hikmah adalah merupakan santri yang juga belajar di Pondok Pesantren Baitul Hikmah, atau dalam bahasa lain, peserta didik kami merupakan santri yang harus bermukim di Pondok Pesantren Baitul Hikmah. Artinya, Pondok Pesantren dan SMA Terpadu Baitul Hikmah merupakan satu kesatuan. Inilah yang kami sebut dengan satu metode, yaitu terintegrasi interkoneksi, yakni pendidikan yang ada di SMA Terpadu Baitul Hikmah yang dalam pembelajarannya dimulai dari setengah 8 sampai dengan jam 1, kurang lebih jam 1, itu tidak bisa terlepas dari konteks pendidikan yang juga diselenggarakan di Pondok Pesantren Baitul Hikmah. Maka dari itu, izinkan kami mengenalkan sedikit bahwa di Pondok Pesantren Baitul Hikmah, di bawah naungan Yayasan Mahabbatullah, kami ada beberapa lembaga. Yang pertama adalah SMP Terpadu Baitul Hikmah, SMA Terpadu Baitul Hikmah, dan Madrasah Diniyah Baitul Hikmah, dan juga di situ ada Madrasah Quran. Jadi kami di SMA Terpadu Baitul Hikmah menyelenggarakan pendidikan dari mulai setengah 8 sampai jam 1. Kemudian setelah ba'da asar kurang lebih jam 4 sampai nanti jam setengah 10 malam, peserta didik kami di SMA Terpadu Baitul Hikmah juga belajar di Madrasah Diniyah Baitul Hikmah. Jadi ketika kita bicara tentang SMA Terpadu Baitul Hikmah, kita tidak bisa terlepas dari konteks Pondok Pesantren Baitul Hikmah yang merupakan juga satu kesatuan pendidikan yang dienyam oleh santri khususnya di SMA Terpadu Baitul Hikmah. Jadi itu sekelumit. Yayasan Mahabbatullah dan Pondok Pesantren Baitul Hikmah didirikan tahun 2015. Kemudian lahirnya SMA Terpadu Baitul Hikmah, ada satu visi besar yang dibangun oleh pengasuh kami, yakni Kiai Haji Muhammad Hamdan Rashid MA,
Yang pertama, visinya adalah menjadi satuan pendidikan yang di situ termasuk guru, yang di situ termasuk juga muridnya atau peserta didiknya yang menampakkan dan atau unggul dalam bidang iman dan takwa atau kita sebut intak. Di saat yang sama juga santri Baitul Hikmah dan berikut juga sekolahnya, berikut juga pesantrennya juga mengembangkan iptek atau ilmu pengetahuan. Yang di sini titik poin kami adalah pengembangan IT atau teknologi informatika, teknik informatika yang menjadi tujuan utama kami, titik berat kami di teknik informatika. Kemudian setelah menginterkoneksikan dua hal ini, kami berharap bisa melahirkan scholar of religion, seorang ulama yang di saat yang sama juga melek terkait tentang ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga kami bisa melahirkan atau tiap tahun kami berusaha berikhtiar untuk melahirkan seorang cendekiawan muslim yang moderat, inklusif, dinamis, serta bermanfaat bagi kemajuan umat, negara dan negara kesatuan Republik Indonesia. Ini visi besar kami yang kami kembangkan terus dari mulai berdiri sampai sekarang, dan karena ini satu visi besar jadi merupakan proyek besar. Misi kami untuk bisa mensukseskan visi tersebut, yang pertama kami menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas, terintegrasi dan terinterkoneksi antara iman dan takwa dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, dalam keseharian karena santri semuanya bermukim di Pondok Pesantren Baitul Hikmah selama 24 jam, kami mencoba berikhtiar menyelenggarakan pendidikan bagi generasi muda Islam agar memiliki akidah yang mantap. Ini untuk memperkuat keimanan dan ketakwaannya. Yang kedua, akhlak yang mulia, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Tentu itu cakupannya sangat luas, maka titik berat kami adalah di teknik informatika. Yang ketiga, kami mendidik kader-kader, calon ulama yang memiliki semangat juang untuk izzul Islam wal muslimin, serta memperjuangkan agama Islam serta keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dengan tetap bersikap yang moderat, menghindari paham liberalisme, ekstremisme, fundamentalisme, dan radikalisme. Visi dan misi besar ini kita turunkan ke dalam lembaga-lembaga yang bernaung di bawah Yayasan Mahabbatullah terkait unggul dalam imtak. Kami selenggarakan total di Madrasah Diniyah Baitul Hikmah dan juga di Madrasah Quran Baitul Hikmah. Kemudian untuk unggul dalam iptek semuanya terangkum di dalam SMA Terpadu Baitul Hikmah. Maka kita sering menyebut kalau pagi kita belajar ke barat, kalau sore sampai malam kita belajar khazanah-khazanah yang ada di timur. Satu racikan yang mencoba kami hadirkan dalam rangka melayani peserta didik, melayani anak-anak yang belajar di Pondok Pesantren Baitul Hikmah, khususnya di SMA Terpadu Baitul Hikmah. Dalam perjalanannya untuk mengembangkan visi dan misi besar ini, tentu ada metode-metode khusus yang kami jalankan, baik dari kami sendiri, kepala sekolah, pengurus, maupun tenaga pendidik kami atau guru-guru kami. Metode yang kami jalankan termasuk diantaranya adalah pendekatan kepada anak. Kami menyebutnya pendekatan yang humanis, pendekatan yang punya tujuan, yang bersifat humanis, manusiawi. Artinya apa? Seorang guru, seorang kepala sekolah, seorang pengurus di SMA Terpadu Baitul Hikmah, semuanya harus berniat dalam hati, tidak hanya mengajar, tidak hanya
mendidik, tapi juga harus berniat membersamai proses pembelajarannya anak dengan pendekatan yang persuasif. Tentu sikap-sikap yang inklusif dan dinamis ini terus kami ajarkan kepada guru-guru kami, sehingga kehadiran guru adalah merupakan niat membersamai proses tumbuh kembangnya anak. Maka dengan begitu kami menitik beratkan dalam pendidikan di SMA Terpadu Baitul Hikmah, mencoba menghadirkan pendidikan yang berbasis IT, mendidik anak di bidang IT, teknik informatika. Dan yang kedua, karena pendekatan yang persuasif ini, guru tidak hanya sebagai role model, tapi juga teman bagi peserta didik kami. Maka tujuan kami adalah untuk menggapai akhlak yang mulia, agar anak-anak ini kemudian di kemudian hari bisa menemukan role model yang tepat, yakni guru-guru mereka yang sekaligus menjadi teman mereka. Kemudian untuk mengasah santri-santri dalam berkarya, kami mengusung namanya pendidikan berbasis karya, yaitu mendidik santri-santri kami, peserta didik kami di SMA Terpadu Baitul Hikmah untuk berpacu dalam berkarya, memantik anak-anak agar punya semangat untuk berkarya. Jadi setiap mata pelajaran yang kami selenggarakan di SMA Terpadu Baitul Hikmah, di setiap semesternya, di setiap tahunnya, masing-masing mata pelajaran itu harus menelurkan karya yang di situ, karya yang dibikin anak sendiri. Jadi experience itu yang kami butuhkan, yang kami inginkan, pengalaman-pengalaman langsung bersentuhan dengan mata pelajaran, dengan materi-materi pelajaran, itu yang ingin kami tumbuh kembangkan menjadi iklim pelajaran di SMA Terpadu Baitul Hikmah. Kemudian itu sekelumit terkait tentang satu metode di SMA Terpadu Baitul Hikmah. Adapun penunjang-penunjang yang kami siapkan terkait sarana prasarana, kami memiliki gedung sekolah. Tentu itu sudah paten di SMA Terpadu Baitul Hikmah. Kami memiliki satu gedung 3 lantai yang di situ berisikan ruang kelas, ruang administrasi, ruang kepala sekolah, ruang BK, ruang KS, ruang laboratorium, ruang perpustakaan, dan satu lagi ruang workshop, yakni ruang komputer yang dibikin, yang dikhususkan untuk anak-anak SMA Terpadu Baitul Hikmah untuk berkarya dalam bidang IT. Dan lebih khususnya lagi, kami punya bimbingan latihan kerja bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan. Dari setiap tahun kami mendidik anak-anak, menyiapkan anak-anak sebagai desain grafis muda dan juga sinematograf baru untuk mengisi perkembangan zaman bagi santri-santri kami. Jadi kami harapkan santri-santri di SMA Terpadu Baitul Hikmah ikut andil sebagai fa'il atau sebagai subjek, tidak hanya sebagai objek, tapi dia sebagai subjek dalam mewarnai perkembangan dunia informasi dan teknologi, khususnya desain grafis muda dan sinematograf. Kemudian, seperti yang sudah saya singgung di awal, bahwa pendidikan di SMA Terpadu Baitul Hikmah diselenggarakan dari mulai pukul 7:30 sampai dengan jam 1. Tentu dengan kurikulum standar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang sudah menjadi acuan kami. Kemudian untuk ekstrakurikuler kami selenggarakan di malam Sabtu, hari Sabtu siang, kemudian malam Ahad atau malam Minggu, kemudian hari Ahad dari pagi sampai sore, kemudian malam Senin.
Ini waktu-waktu untuk pengembangan ekstrakurikuler kami. Adapun ekstrakurikuler yang ada di SMA Terpadu Baitul Hikmah, yang pertama adalah pencaksilat. Nah, kami memilih pagar Nusa itu sebagai pencaksilatnya. Kemudian desain grafis tentu saja. Kemudian ada futsal, kemudian ada hadroh, kemudian ada English Club atau Language Club. Di situ ada English, speaking English, dan juga Arabic speaking. Ada 2 pengembangan bahasa yang kami punya, yakni bahasa Arab dan bahasa Inggris. Kemudian ada banyak lagi soft skill pengembangan yang di situ sifatnya project. Kami selenggarakan biasanya sebulan sekali. Kami mendatangkan mentor-mentor. Kami punya mentor yang kami datangkan untuk memberi pelatihan-pelatihan khusus terkait soft skill dan juga berbagi pengalaman dan wawasan yang kami selenggarakan sebulan sekali. Itu menjadi agenda kami. Di antara yang sudah kami kembangkan antara lain soft skill terkait pengembangan website, membuat website. Itu sudah kami pernah lakukan dan banyak lagi, nanti bisa dilihat di foto-foto yang sebagai pendukung. Kemudian selain pengembangan soft skill, kami juga punya pengajian-pengajian yang bersifat religius, kegiatan-kegiatan religius yang di situ terintegral dan terinterkoneksi dengan kegiatan-kegiatan yang ada di pondok pesantren. Dan itu include termasuk juga masuk dalam kegiatan anak-anak di SMA Terpadu Baitul Hikmah. Kemudian jumlah guru kami berjumlah 20 tenaga pendidik yang ada di SMA Terpadu Baitul Hikmah, semua lulusan sarjana yang memiliki kompetensi dengan mata pelajaran yang diampu, kecuali hanya satu, ya, guru informasi dan teknologi, belum sarjana, akan tetapi sudah memiliki sertifikat di bawah Kemenaker karena sudah lulus pelatihan, lolos uji sebagai mentor di bidang teknologi dan informatika. Kemudian acara-acara yang kami selenggarakan untuk penunjang karya-karyanya anak, setiap sebulan sekali kami memiliki kegiatan namanya pentas seni, yang itu diisi gabungan dari mulai anak SMP Terpadu Baitul Hikmah, peserta didik di SMP Terpadu Baitul Hikmah dan SMA Terpadu Baitul Hikmah. Fungsinya untuk apa? Di situ adalah unjuk kebolehan dari apa yang sudah dipelajari, pengalaman-pengalaman bersentuhan dengan santri yang lain, pengalaman-pengalaman bersentuhan dengan suasana dan lingkungan pembelajaran di SMP dan SMA Terpadu Baitul Hikmah dan di Pondok Pesantren Baitul Hikmah. Ini akan kami tampilkan terus-menerus selama sebulan sekali. Sebulan sekali kita bikin acara pentas seni untuk menumbuhkan minat dan bakatnya anak dan menambahkan mental atau pembelajaran terkait mental anak ketika berhadapan dengan orang banyak. Ini kami selenggarakan pentas seni sebulan sekali di lingkungan Pondok Pesantren Baitul Hikmah. Acara-acara yang lain, PHBI, PHBN juga kami selenggarakan setiap ada momentum hari besar Islam ataupun hari besar negara Indonesia, kami selalu memperingati. Karena kami komitmen akan selalu menumbuhkan jiwa nasionalisme kepada peserta didik kami, maka setiap sebulan sekali juga kami selalu mengadakan upacara bendera untuk menghormati Sang Saka Merah Putih dan juga menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme untuk generasi-generasi muda Islam untuk Indonesia Raya.
Demikian sekelumit dari paparan kami terkait profil Baitul Hikmah. Mudah-mudahan sedikit bisa menjadi informasi bagi Bapak Ibu sekalian terkait apa saja yang ada di Pondok Pesantren Baitul Hikmah. Sebelum kami tutup, kami mohon doa restu, kami mohon dukungan, mohon supportnya agar SMA Terpadu Baitul Hikmah ini kedepannya bisa menjadi satuan pendidikan alternatif bagi masyarakat dan bisa berguna dan bermanfaat terutama dalam mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Sekali lagi kami mohon doa restu, kami mohon doanya terus-menerus, mohon dukungannya. Dan sebelum kami tutup, kami juga memohon maaf kepada tim asesor dan juga kepada pengawas. Mungkin dari sekian administrasi yang kita sajikan mungkin tidak sempurna, tapi percayalah Bapak Ibu sekalian bahwa kami selalu berusaha untuk menyempurnakan administrasi itu dan selalu berusaha terus walaupun memang kenyataannya tidak sempurna. Tapi apapun itu, komitmen kami di SMA Terpadu Baitul Hikmah akan selalu menyelenggarakan dan memberikan pelayanan terbaik kepada para pencari ilmu. Dan insya Allah, dan kami terus berdoa, dan insya Allah mudah-mudahan semuanya berkah. Dan mohon doanya juga, kami mohon diberikan, mudah-mudahan diberikan keikhlasan sehingga kami mampu mengemban amanah yang luar biasa ini untuk kemajuan pendidikan nasional kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.